Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tak menguasai medan, seorang remaja di Lombok Tengah tewas terjatuh di tebing Rinjani. Curi uang ratusan juta rupiah dengan membobol toko, 2 pemuda di Mataram diringkus polisi. Ajak generasi muda tolak budaya korupsi, Kejari Mataram gelar lomba pidato dan video untuk pelajar. Banjir bandang menerjang kawasan wisata air Otak Koko Joben di Kecamatan Montogading, Kabupaten Lombok Timur pada Sabtu akhir pekan lalu. Banjir merupakan limpahan air bah dari kawasan hutan dan lereng Rinjani setelah kawasan itu diguyur hujan hampir 24 jam. Derasnya luapan banjir menyapu puluhan lapak pedagang hingga merusak fasilitas di sekitar kolam wisata. Sejumlah pedagang juga sempat menyelamatkan barang dagangan dan perabotan agar tidak hanyut terbawa air bah. Saat ini kondisi di kawasan wisata mulai berangsur pulih setelah Pemda bersama pengelola dibantu warga bergotong royong membersihkan kawasan wisata itu. Dua pemuda berinisial SI dan rekannya berinisial WBY asal Kabupaten Lombok Tengah diringkus tim PUBA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB karena diduga merampas sepeda motor milik wisatawan di kawasan wisata Pantai Pink, Lombok Timur. Tersangka ditangkap berdasarkan laporan korban wisatawan asal Hungaria yang kehilangan sepeda motor dan tas miliknya karena dirampas pelaku. Tersangka dibekuk di rumahnya di Kecamatan Pujut. Salah seorang di antaranya terpaksa ditembak polisi karena melawan dan mencoba kabur saat akan ditangkap. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 2 unit sepeda motor, tas berisi kartu ATM dan ponsel, serta sebuah senjata tajam sebagai barang bukti kejahatan. Nasib ratusan tenaga honorer lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya mendapatkan kejelasan dari Gubernur NTB dan Kepala BKN Pusat. Sebanyak 518 honorer yang tidak masuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dipastikan berhenti dengan tidak diperpanjangnya kontrak mereka pada tahun 2026. Hal itu juga dikuatkan dengan tidak dianggarkannya gaji bagi mereka pada tahun 2026 sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Penghapusan tenaga honorer di instansi daerah merupakan langkah efisiensi yang diputuskan langsung oleh pemerintah pusat. Kerusakan jembatan penghubung antar desa Aibbual Kecamatan Kopang dan desa Setiling Kecamatan Batu Kliang Utara yang ambles 3 bulan lalu kondisinya semakin parah setelah terus-menerus digerus banjir. Sebelumnya jembatan tersebut masih dapat dilalui motor, namun saat ini jembatan tersebut sudah terputus total dan mengisolasi warga sekitar. Untuk beraktivitas sehari-hari di luar desa, warga terpaksa harus melewati jalan memutar sejauh 3 km. Warga mendesak Pemda segera memperbaiki jembatan itu karena menjadi akses vital masyarakat. Puluhan warga bersama aparat TNI Polri menutup lokasi tambang emas di kawasan Bukit Dundang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Penutupan dilakukan dengan menimbun lubang galian menggunakan tanah dan batang pohon. Warga juga memblokir dan meminta para penambang meninggalkan lokasi tersebut.
Tindakan itu diambil karena lokasi tambang rakyat itu semakin ramai didatangi warga dari berbagai daerah setelah viral di media sosial. Selain berpotensi merusak lingkungan, keberadaan tambang juga rawan menimbulkan konflik sosial antar sesama penambang. Adapun tanggal pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia Kejaksaan Negeri Mataram. Bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Puluhan pelajar SMA dan SMK dari sejumlah kabupaten kota mengikuti lomba pidato dan video kreatif yang digelar Kejari Mataram dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2025. Asing dengan kata korupsi, yakni perbuatan yang dilakukan Para pelajar oleh antusias individu mengikuti lomba karena ingin mengungkap sisi-sisi korupsi yang merusak kehidupan bermasyarakat dalam sebuah karya pidato atau video. langit beralaskan tanah. Selain mengangkat fenomena di tengah masyarakat, para siswa juga banyak menyorot tentang masih tingginya budaya korupsi di segala lini yang harus menjadi perhatian semua pihak. Melalui karyanya, para siswa ingin mengingatkan masyarakat tentang pentingnya sebuah integritas dan kejujuran dalam rangka turut memberantas korupsi. Tema saya sendiri adalah suara muda harus berani melawan korupsi. ini baru pertama kali mengikuti. Iya, baru pertama kali. Yang pertama sih kita harus berani jujur dan jangan melakukan korupsi. Terus untuk peserta selanjutnya kita harus berani, jangan tremor, jangan gugup. Dengan adanya lomba ini bisa membuat kita menyadarkan beberapa masyarakat dan seluruh bahwa siswa-siswi itu supaya menjadi lebih kreatif dengan gampang menyuarakan tentang anti korupsi di generasi yang sekarang. Pesan-pesan saya kepada pelajar-pelajar di sekolah itu saya ingin bahwa pelajar-pelajar dan siswa-siswi di NTB ini jadi lebih kreatif dan lebih mau dan lebih besar lagi menyuarakan tentang anti korupsi, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan menyuarakan hal tersebut. Sementara penyelenggara menyatakan lomba tersebut sebagai rangkaian anti korupsi sedunia. Ya, kita sasarannya adalah adik-adik SMA, SMK sederajat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram, yakni di Mataram, Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Yang kita inginkan adalah adik-adik ini punya persepsi yang sama, bagaimana mencegah dan tentunya menghindari, termasuk juga bagaimana supaya bisa menjadi pembangunan sejak dini, ya, semangat anti korupsi. Selain menyatukan persepsi tentang korupsi, kegiatan itu juga diharapkan dapat menyadarkan generasi muda agar tampil dalam upaya pemberantasan korupsi sejak dini. Masih banyak orang tidak Dari Kota Mataram, Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan. namun belum terungkap ke media. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas rekan yang bertugas, saya Listia Widya berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.